Pernahkah kamu merasa seperti tidak terlihat? Seperti semua kata-kata dan usaha yang kamu lakukan terasa sia-sia bagi orang-orang yang sepertinya tidak peduli, apalagi di dunia yang serba cepat ini? Rasanya diabaikan bisa sangat menyakitkan dan membuat frustrasi, ya kan? Tapi, ada kekuatan luar biasa dalam tindakan yang tenang. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah cara orang lain melihatmu dan memberi penghargaan pada dirimu sendiri? Yuk, kita lihat bersama dalam video ini. Mari kita eksplorasi 7 tindakan tenang yang terinspirasi oleh filsafat Stoa. Tindakan ini bukan hanya untuk mengguncang orang-orang yang mengabaikanmu, tetapi juga untuk mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dengan fokus pada dirimu sendiri, alih-alih berteriak untuk menarik perhatian atau meminta pengakuan, kamu akan belajar bagaimana menanamkan kehadiran yang berbicara sendiri dan menciptakan dampak yang nyata. Tindakan-tindakan ini bukan soal konfrontasi langsung, tetapi lebih tentang menciptakan kehadiran yang begitu kuat dan autentik sehingga sulit untuk diabaikan. Aku ingin berbagi denganmu rahasia-rahasia stoikisme yang bisa membantumu melepaskan kebutuhan akan validasi dan merangkul kekuatan tenang yang sebenarnya bisa mengubah cara orang-orang melihatmu. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Dalam waktu 30 menit, kamu akan melihat hidupmu mulai bertransformasi. Mari kita bergerak. 1. Kekuatan yang tak terlihat, kekuatan tersembunyi dari keheningan. Pernahkah Anda merasakan betapa kuatnya keheningan? Terkadang tidak berbicara atau hanya diam bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada mengeluarkan kata-kata. Bayangkan saat-saat ketika seseorang mencoba mengganggu Anda dengan komentar tajam, berharap Anda kehilangan kendali. Alih-alih bereaksi seperti yang mereka inginkan, Anda memilih untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Inilah kekuatan keheningan. Keheningan strategis adalah salah satu alat yang sangat berharga dalam stoikisme. Ini bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga tentang memilih untuk tidak merespons provokasi. Dengan tidak membalas, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali atas emosi Anda, sesuatu yang sangat dihargai. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang bisa tetap tenang di tengah serangan verbal tanpa merasa perlu membela diri? Mari kita lihat beberapa contoh. Misalnya, bayangkan ada anggota keluarga yang suka memberikan komentar kritis tentang pilihan hidup Anda. Banyak orang akan terjebak dalam debat atau mencoba membela diri, tetapi jika Anda memilih untuk tersenyum dan tetap diam, Anda sebenarnya menunjukkan kepercayaan diri. Keheningan Anda bisa membuat orang lain terkejut karena mereka berharap Anda akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Contoh lain bisa terjadi dalam hubungan romantis. Saat pasangan Anda marah dan mulai menuduh Anda, wajar jika Anda ingin membela diri. Namun, jika Anda memilih untuk tidak merespons, bukan karena menyimpan dendam, tetapi karena tahu bahwa diskusi itu tidak akan membawa hasil, Anda menunjukkan kedewasaan. Keheningan ini bukan pelarian, melainkan cara untuk menjaga kedamaian batin Anda. Begitu juga ketika Anda merasa perlu menjauh dari persahabatan yang tidak sehat. Terkadang yang terbaik adalah pergi tanpa penjelasan panjang. Keheningan Anda sudah cukup untuk menjelaskan situasi. Ingatlah, tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Kadang-kadang lebih baik menjauh dengan martabat dan membiarkan waktu yang berbicara. Bayangkan ada seseorang yang selalu membuat Anda merasa tidak nyaman, baik itu teman, anggota keluarga, atau rekan kerja. Mereka sering merendahkan Anda dan menunggu reaksi dari Anda. Sekarang bayangkan kekuatan untuk pergi begitu saja dari situasi itu. Tanpa pertengkaran atau drama, Anda cukup berhenti merespons. Keheningan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mau terjebak dalam hubungan yang toksik. Saya tahu ini tidak selalu mudah, butuh latihan untuk bisa melakukannya. Tapi, cobalah tantang diri Anda. Sebutkan nama seseorang di kolom komentar dan tulis tersingkir. Mulai hari ini dalam situasi sulit, pilihlah keheningan. Keheningan memberi Anda banyak keuntungan. Ini memberi Anda waktu untuk berpikir tanpa terjebak dalam diskusi yang tidak ada gunanya. Anda bisa merenung dan menilai apa yang benar-benar penting. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh emosi sesaat yang seringkali membingungkan orang-orang yang mencoba memprovokasi Anda. Kebanyakan orang terbiasa dengan reaksi yang langsung dan emosional. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan dengan seseorang yang tetap tenang. Coba pikirkan bagaimana ini bisa mengubah hubungan Anda. Dengan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi, Anda mulai menjauh dari orang dan situasi yang menguras energi Anda.
Orang-orang di sekitar Anda akan melihat bahwa Anda tidak mudah terguncang, bahwa Anda memiliki kekuatan batin yang berasal dari rasa percaya diri yang mendalam. Dan yang terpenting, Anda akan menemukan kedamaian yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Nilai Anda tidak terletak pada argumen yang dimenangkan, tetapi dalam cara Anda menjalani hidup dengan tenang. Dalam hal ini, diam bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan. Jadi, lain kali seseorang mencoba merendahkan Anda, ingatlah, Anda tidak perlu bereaksi sesuai harapan mereka. Gunakan kekuatan keheningan sebagai senjata terbesarmu. Tunjukkan kekuatan Anda dengan ketidakhadiran kata-kata dan lihat bagaimana sedikit demi sedikit bukan hanya interaksi Anda yang berubah, tetapi juga diri Anda sendiri menjadi lebih tenang, kuat, dan mandiri. 2. Menetapkan batasan, lindungi energi Anda dan hiduplah tanpa beban. Bayangkan sebuah danau yang tenang di mana airnya beristirahat dengan tenang di tepian yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Danau ini menciptakan ruang yang damai dan nyaman. Sama seperti danau ini, kita juga perlu menetapkan batasan yang jelas dalam hidup kita. Batasan-batasan ini bukanlah penghalang yang memisahkan kita dari orang lain, tetapi sebaliknya mereka adalah kawasan lindung yang membantu kita berkembang dan merasa aman. Dengan mendefinisikan apa yang kita terima dan apa yang tidak, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita menghargai kesejahteraan kita. Praktik ini tidak hanya mengubah cara kita memandang diri sendiri, tetapi juga bagaimana orang lain melihat kita. Mereka akan merasakannya. Mari kita bayangkan sebuah persahabatan di mana Anda selalu siap membantu, tetapi teman Anda tidak pernah membalas atau melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika Anda tidak pernah mengatakan tidak atau menetapkan batasan, pasti Anda akan merasa lelah dan diremehkan. Menetapkan batasan di sini adalah cara untuk mengatakan, aku juga butuh rasa hormat dan timbal balik. Ini bukan tentang menjauh dari teman Anda, tetapi tentang menciptakan hubungan yang lebih seimbang, di mana Anda tidak mengorbankan kesejahteraan Anda. Contoh lainnya ada di tempat kerja. Mungkin Anda memiliki rekan kerja yang selalu memberikan tugas tambahan atau meminta bantuan yang menghabiskan banyak waktu Anda. Seiring waktu, Anda mungkin merasa terpaksa untuk selalu mengatakan ya, padahal sebenarnya ingin berkata tidak. Hal ini bisa membuat Anda merasa kewalahan dan bahkan menimbulkan konflik. Menetapkan batasan bisa sesederhana mengatakan, maaf tidak bisa hari ini, saya bisa bantu tapi saya sedang fokus pada hal lain. Ini menunjukkan bahwa waktu Anda berharga dan Anda tidak bersedia melakukan segalanya sambil tetap menjaga keseimbangan. Saat Anda mulai menerapkan batasan, orang-orang di sekitar Anda akan mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa melewati batas Anda tanpa konsekuensi. Ini tidak berarti mereka akan menjauh, tetapi mereka akan menyesuaikan cara mereka berinteraksi dengan Anda. Menariknya, ini juga akan mengubah rasa hormat yang Anda terima. Mereka akan berhenti mengambil waktu, perhatian, dan energi Anda begitu saja, dan mereka akan mulai menyadari betapa Anda menghargai diri sendiri. Menetapkan batasan bukan hanya untuk melindungi diri dari orang lain, tetapi juga memberi Anda lebih banyak kebebasan. Pikirkan berapa kali Anda menerima komitmen atau tugas yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan hanya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari konflik dan akhirnya merasa terjebak. Dengan mengatakan tidak, Anda mendapatkan kembali kendali atas waktu dan energi Anda. Itu membebaskan, karena sekarang Anda yang menentukan di mana dan kepada siapa Anda ingin menginvestasikan upaya Anda sesuai dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Bertentangan dengan anggapan banyak orang, menetapkan batasan bukanlah tindakan egois. Sebaliknya, ini adalah ungkapan cinta pada diri sendiri. Ketika Anda menghargai diri sendiri cukup untuk melindungi kedamaian Anda dan berkata tidak saat diperlukan, Anda akan menjadi pribadi yang lebih seimbang dan lebih tersedia untuk orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Jika Anda terus-menerus mengorbankan kesejahteraan Anda demi orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, pada akhirnya Anda akan merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, ketika Anda menetapkan batasan yang jelas, Anda juga menjadi contoh bagi orang lain bahwa mungkin untuk hidup sesuai dengan nilai dan prioritas tanpa mengorbankan diri pada tekanan dari luar. Anda bisa menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. Anda menjadi referensi bagi mereka yang tahu cara merawat diri sendiri tanpa membiarkan dunia menentukan tindakan Anda. Cobalah untuk mengingat momen ketika Anda menerima sesuatu yang tidak Anda inginkan atau membiarkan orang lain mengabaikan Anda karena takut untuk bersikap tegas.
Bayangkan betapa berbeda situasinya jika Anda telah menetapkan batasan. Menetapkan batasan adalah cara untuk menjaga kedamaian dan melindungi apa yang paling penting dalam hidup Anda. Ini tidak hanya memperkuat Anda, tetapi juga mengubah hubungan di sekitar Anda. Jadi mulailah memikirkan batasan yang Anda butuhkan. Tentukan area mana dalam hidup Anda yang butuh lebih banyak keseimbangan. Siapa orang atau situasi yang menguras energimu? Saat Anda belajar menghargai dan menghormati waktu Anda, dunia dan orang-orang di sekitar Anda pun akan mulai melakukan hal yang sama. Merawat diri sendiri dan melakukan hal-hal ini bukanlah egoisme. Anda akan menemukan kekuatan dan kedamaian batin yang berasal dari kepastian bahwa Anda menjaga diri sebaik mungkin. Sekarang bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mulai menghargai diri sendiri lebih banyak dan meminta rasa hormat yang sama dari orang lain. Pikirkan bagaimana itu akan mengubah hubungan Anda dan bagaimana perasaan Anda setiap hari. 3. Seni mengendalikan emosi. Cara tetap tenang dalam situasi apapun. Pernahkah kamu merasakan situasi di mana seseorang berusaha memprovokasi kamu, berharap kamu kehilangan kendali dan bereaksi dengan cara yang berlebihan? Bayangkan betapa hebatnya jika kamu bisa tetap tenang dan tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Inilah kekuatan seni untuk tidak bereaksi, salah satu pelajaran paling berharga dari stoikisme. Coba bayangkan saat kamu sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba seseorang melintas dan memberikan komentar yang kurang sopan tentang penampilan atau gaya kamu. Alih-alih merasa terganggu atau bereaksi secara emosional, kamu bisa mengambil napas dalam-dalam, tetap tenang, dan melanjutkan langkah dengan percaya diri. Perilaku tenang dan percaya diri ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas emosi kamu dan tidak tergantung pada kritik dari orang lain. Banyak orang berpikir bahwa bereaksi dengan cepat dan impulsif adalah tanda kekuatan, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Ketika kamu bereaksi tanpa berpikir, itu berarti emosi kamu yang mengendalikan situasi. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan jernih, bahkan ketika menghadapi provokasi. Mari kita ambil contoh lampu lalu lintas. Ketika lampu berubah merah, jika kamu berakselerasi dan mencoba menyalip, itu bisa berujung pada kecelakaan atau menambah stres, bahkan lebih buruk lagi. Namun jika kamu berhenti dengan tenang dan menunggu lampu hijau, kamu menjaga keselamatan dan menghindari masalah, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Dengan cara yang sama, tidak bereaksi impulsif terhadap provokasi atau kritik memungkinkan kamu untuk menenangkan diri dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Selain itu, dengan tidak bereaksi impulsif, kamu bisa membingungkan mereka yang berusaha menggoyahkan kamu. Mereka mengharapkan kamu marah, membalas, atau membenarkan diri. Tapi dengan memilih untuk tidak bereaksi, kamu memutus siklus itu dan menunjukkan bahwa kamu tidak terjebak dalam emosi sesaat. Kamu yang memiliki kendali atas diri sendiri. Cobalah pikirkan tentang situasi yang kamu hadapi saat ini dan bagaimana ini bisa mengubah interaksi sehari-hari kamu. Alih-alih dilihat sebagai seseorang yang mudah terbawa emosi, kamu akan dianggap sebagai orang yang tenang dan stabil. Orang-orang mulai lebih menghargai pendapat kamu karena mereka tahu bahwa kamu berpikir sebelum bertindak dan tidak mudah terpengaruh. Kemampuan untuk tidak bereaksi impulsif tidak hanya bermanfaat bagi hubungan kamu, tetapi juga membantu menciptakan kedamaian batin. Dengan menguasai seni menenangkan emosi, kamu mulai merasakan ketenangan yang lebih mendalam tanpa terpengaruh oleh provokasi kecil sehari-hari. Ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons, kamu berhenti menjadi sandera emosi orang lain dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Jadi lain kali seseorang mencoba memprovokasi kamu, ingatlah seni untuk tidak bereaksi. Gunakan momen ini untuk bernapas, menenangkan diri, dan memilih respons kamu dengan bijaksana. Kamu akan terkejut dengan dampak positifnya pada hidup kamu dan rasa hormat yang akan kamu dapatkan dari orang lain. Percayalah, seni mengendalikan emosi adalah salah satu kekuatan terbesar yang ditawarkan stoikisme kepada kita. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih seimbang dan tenang tanpa terpengaruh oleh emosi orang lain atau keadaan di sekitar kita. Keempat, kearifan waktu. Biarkan setiap hari menjadi kesempatan untuk kebijaksanaan pribadi. Bayangkan jika Anda bisa menggunakan waktu dengan cara yang menguntungkan, mengubah setiap momen menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Stoikisme mengajarkan kita seni menjadikan waktu sebagai sahabat bersama dengan gagasan yang bisa mengejutkan orang-orang yang berusaha menekan atau meremehkan kita.
Pikirkan tentang ladang yang ditanami. Tanaman tumbuh sesuai musim dan perawatan yang mereka terima tanpa terburu-buru atau merasa cemas, tetapi dengan kesabaran dan konsistensi. Ladang itu menjadi subur dan produktif. Demikian pula seorang stoik memahami bahwa waktu dan kesabaran adalah teman yang dapat mengubah tantangan menjadi kekuatan dan ketenangan pikiran. Ketika seseorang berusaha memprovokasi atau menekan Anda untuk segera memberikan jawaban, ketenangan Anda justru bisa membingungkan mereka. Sementara orang-orang di sekitar Anda terburu-buru untuk menyelesaikan segalanya, Anda tetap tenang. Itulah keahliannya. Menunggu dan memberi waktu pada waktu. Hasilnya bisa berupa kekuatan batin yang langka dan sangat mengagumkan. Waktu yang berpihak pada Anda bukan berarti Anda pasif atau tidak melakukan apa-apa. Ini adalah bentuk kontrol yang aktif. Ketika Anda memilih untuk menunggu momen yang tepat untuk bertindak, itu menunjukkan pemahaman yang dalam tentang keadaan dan kepercayaan pada kemampuan Anda untuk mengatasi situasi apapun. Bayangkan ini seperti permainan catur, di mana setiap gerakan dihitung dan dilakukan pada waktu yang tepat. Ingat saat-saat ketika Anda terburu-buru mengambil keputusan dan kemudian menyesalinya? Sekarang bayangkan jika Anda menunggu sedikit lebih lama, merenung lebih baik, dan membiarkan waktu menunjukkan jalan yang benar. Itulah kebijaksanaan waktu, pelajaran stoik yang mengajarkan kita pentingnya bertindak dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, bukan secara impulsif. Ingatlah, kesabaran Anda mungkin tidak langsung dipahami oleh orang lain. Mereka mungkin berpikir Anda ragu-ragu atau bimbang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai melihat kekuatan ketenangan Anda dan memahami bahwa Anda tidak hanya bereaksi secara instan, tetapi mengikuti rencana yang matang. Dengan mempertimbangkan waktu, Anda akan menemukan peluang dan solusi baru, tanda kekuatan sejati. Mereka yang berusaha menjatuhkan atau meremehkan Anda pada akhirnya akan kehabisan kesabaran dan frustrasi melihat Anda seperti gunung, kokoh dan stabil meskipun badai datang. Gunakan kemampuan untuk merenung dan bersabar ini untuk memperkuat ketahanan Anda. Tunjukkan kepada dunia bahwa kesabaran Anda bukanlah kelemahan, melainkan cerminan dari kendali dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan begitu, Anda menjadi contoh ketenangan dan kekuatan. Kearifan kuno bisa menjadi cahaya yang menuntun perjalanan kita. Terbukalah, manfaatkan kesempatan ini, dan temukan ketenangan serta kekuatan yang sudah ada di dalam diri Anda. 5. Fokus pada hal yang esensial, kekuatan dari prioritas yang jelas. Ketika Anda mendedikasikan diri pada apa yang paling penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai hidup dengan tujuan. Anda tidak terseret oleh tuntutan dan harapan orang lain. Anda menetapkan prioritas Anda sendiri. Ini menciptakan kekuatan batin yang sulit digoyahkan. Bayangkan Anda berada di sebuah pesta ramai penuh percakapan dangkal dan kebisingan. Alih-alih merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam segala hal, Anda memutuskan untuk berbicara dengan satu atau dua orang yang benar-benar berarti bagi Anda. Fokus ini mengubah pengalaman, membuat Anda meninggalkan pesta dengan perasaan terhubung dan puas, alih-alih lelah. Sekarang terapkan konsep ini dalam hidup Anda. Dengan berfokus pada hal-hal penting, Anda belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah. Ini tidak hanya menghemat waktu dan energi, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas. Anda tahu apa yang Anda inginkan dan tidak akan tergoyahkan oleh gangguan. Orang-orang yang mencoba merendahkan Anda mungkin merasa bingung karena Anda tidak bermain sesuai permainan mereka. Bayangkan sebuah anak panah. Jika diluncurkan tanpa target yang ditentukan, ia dapat terbang ke segala arah tanpa tujuan. Tetapi ketika Anda memiliki target yang jelas, anak panah itu diarahkan dengan tepat, mengatasi rintangan dan mempertahankan arah. Dengan cara yang sama, ketika Anda memiliki kejelasan tentang tujuan dan nilai-nilai Anda menjadi seperti anak panah yang bergerak maju dengan tekad menghindari penyimpangan. Fokus pada hal esensial juga membawa kedamaian batin. Ketika Anda berhenti mengkhawatirkan hal-hal sepele dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, hidup terasa lebih ringan. Kekhawatiran berkurang dan Anda mulai menghargai hal-hal sederhana. Banyak orang tidak pernah mengalami ini, dan hasilnya adalah mereka tetap bingung. Inilah rahasianya. Dengan berfokus pada hal-hal penting, Anda menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Mereka merasakan kejernihan dan tekad Anda. Mereka melihat bahwa Anda tidak terguncang oleh apapun dan mereka mulai menghormati itu.
Mereka yang mencoba merendahkan Anda akan tetap tidak stabil karena mereka tidak bisa memahami bagaimana Anda bisa tetap fokus dan teguh. Jadi, mulailah menjalani hidup dengan fokus. Prioritaskan apa yang benar-benar penting dan lepaskan hal lainnya. Ini adalah salah satu aspek stoikisme yang paling ampuh dan dapat mengubah sepenuhnya cara Anda hidup dan bagaimana Anda dipandang orang lain. Dengan berfokus pada hal-hal penting, Anda tidak hanya menemukan kekuatan baru di dalam, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan dan tidak akan membiarkan diri terpengaruh. 6. Kemandirian. Paspor menuju kebebasan sejati. Renungkan kebebasan yang menyertai kemandirian. Bayangkan mampu mencapai tujuan dan meraih impian tanpa bergantung pada siapapun. Ini tidak hanya memberi Anda kepuasan, tetapi juga mengubah cara orang lain memandang Anda. Kemandirian adalah tanda kekuatan dan kepercayaan diri, prinsip yang berakar dalam stoikisme. Ketika Anda mandiri, Anda tidak bergantung pada harapan dan tuntutan orang lain. Pikirkan betapa membebaskannya hal ini. Anda memiliki kendali penuh atas hidup, pilihan Anda, dan ini tercermin dalam segala hal yang Anda lakukan. Orang-orang mulai memperhatikan dan mengagumi kemandirian dan kekuatan Anda. Bayangkan sebuah meja yang Anda bangun dari awal. Setiap potong kayu, setiap detail, dan sentuhan akhir adalah hasil kerja keras dan keahlian Anda. Meja ini mencerminkan dedikasi dan ketelitian Anda. Dengan cara yang sama, ketika Anda membangun hidup dengan usaha dan perhatian, hasilnya solid dan dapat dipercaya. Orang-orang di sekitar Anda memahami dan mengagumi kualitas dan usaha yang Anda curahkan. Dengan bersikap selektif dalam memilih siapa yang Anda bagi hidup, Anda tidak harus menerima perlakuan apapun. Anda tahu Anda bisa mengatasi sendiri. Hal ini menyebabkan orang lain mengenali nilai sejati Anda dan ingin berada di sisi Anda, bukan karena kebutuhan, tetapi atas pilihan sendiri. Kemandirian juga melindungi Anda dari manipulasi oleh mereka yang mencoba meremehkan Anda. Mereka menyadari kekuatan dan keamanan yang berasal dari mengetahui bahwa Anda tidak bergantung pada mereka. Hal ini menggagalkan setiap upaya manipulasi karena Anda sudah melampaui jebakan kecil itu. Setiap kali Anda menunjukkan kemandirian, Anda mengirimkan pesan kuat, "Aku sudah cukup." Pesan itu bergema dalam segala hal yang Anda lakukan, memperkuat harga diri dan tujuan. Orang-orang di sekitar Anda mulai menyadari hal ini. Mereka melihat bahwa Anda tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan sendiri. Ini bukan berarti mengisolasi diri atau menolak bantuan. Ini tentang memiliki kepastian bahwa jika perlu, Anda dapat mengikuti jalan sendiri. Kepercayaan diri itu menginspirasi dan menarik kekaguman. Orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang tahu nilainya dan bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Oleh karena itu, kembangkan kemandirian Anda. Ini tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga mengubah dinamika hubungan. Anda menjadi contoh kekuatan dan kemandirian seseorang yang orang ingin miliki di dekatnya. Kemandirian pada akhirnya adalah salah satu kekuatan terbesar yang dapat Anda kembangkan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Anda lengkap dengan sendirinya. Ketahanan stoik, kekuatan batin untuk menghadapi tantangan. Bagaimana reaksi Anda terhadap tantangan dan hambatan dalam hidup? Apakah Anda menghadapinya dengan keberanian atau membiarkan diri lumpuh oleh kelemahan, ketakutan, atau alasan yang hanya membenarkan kegagalan? Bagi kaum Stoa, ketahanan adalah kebajikan yang sangat penting, kekuatan batin yang memungkinkan kita menghadapi kesulitan dengan keberanian dan ketenangan. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi untuk tumbuh bersama kesulitan tersebut dan mengungkapkan nilai sejati kita. Bayangkan sebuah kereta api yang berjalan di sepanjang jalan setapak pegunungan berkelok. Ia menemui tikungan tajam, terowongan, dan tanjakan curam, tetapi kereta tidak pernah berhenti. Ia menyesuaikan kecepatan, menghadapi setiap rintangan, dan melanjutkan perjalanan ke tujuannya. Demikian pula ketahanan stoikisme mengajarkan kita untuk gigih terlepas dari tantangan. Kita bangkit, beradaptasi, menyesuaikan arah, dan terus maju. Belajar dan mengatasi setiap kesulitan sepanjang perjalanan. Pikirkan saat-saat ketika Anda menghadapi kesulitan dan merasa tidak ada seorang pun di sekitar menyadari nilai Anda. Itu bisa mengecewakan dan membuat Anda berpikir untuk menyerah. Tetapi ketahanan mengajari Anda untuk tetap tegak berdiri, untuk memahami bahwa nilai kita tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi pada persepsi kita sendiri dan upaya terus-menerus yang kita lakukan. Setiap tindakan, setiap rintangan yang diatasi menegaskan kekuatan batin Anda, sesuatu yang tidak bisa dirampas orang lain.
Ketahanan yang tenang dan konstan Anda mungkin mengejutkan mereka yang mencoba merendahkan Anda. Mereka mengharapkan Anda terguncang, menyerah. Tetapi ketika mereka melihat ketahanan Anda dalam tindakan, mereka menyadari bahwa upaya mereka sia-sia. Kemampuan Anda untuk terus maju, apapun yang terjadi, adalah kekuatan yang lebih besar. Anda bukan hanya kuat, Anda tak tergoyahkan. Ketahanan stoik tidak berkembang dalam semalam. Ini adalah praktik harian, pilihan terus-menerus untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Semakin sering Anda berlatih, semakin kuat Anda menjadi. Bagi kaum Stoa, hambatan adalah peluang yang terselubung, kesempatan untuk memperkuat pikiran dan karakter. Jadi, lain kali Anda menghadapi tantangan atau menemukan seseorang yang tidak mengenali nilai Anda, ingatlah kekuatan ketahanan stoik. Pandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk menunjukkan kepada dunia dan diri sendiri kedalaman kekuatan batin Anda. Bayangkan bagaimana perasaan Anda setelah mengatasi tantangan besar. Menghadapi dan mengatasi kesulitan ini, Anda menemukan lapisan baru dari diri sendiri. Perasaan menjadi lebih kuat dan bijaksana. Penaklukan dan pertumbuhan ini adalah apa yang membuat perjalanan Anda berharga. Kesimpulan, tindakan Anda sangat berharga. Dalam keheningan, Anda bisa lebih ampuh daripada setiap kata yang diucapkan. Setiap momen adalah kesempatan untuk menegaskan kehadiran, suara, dan kekuatan batin Anda. Ketidakadilan terbesar. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah mengabaikan diri sendiri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, orang lain pun tidak akan. Berhentilah menunggu validasi eksternal. Mulailah menunjukkan kekuatan sejati Anda yang terletak pada tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk mengetahui nilai diri sendiri. Bangkitlah, terangi jalan Anda, dan tunjukkan pada dunia bahwa Anda jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan berikan like. Like ini membantu kami terus membawa konten berharga. Akhirnya, sampai di sini dulu. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar, kami ingin tahu pendapatmu tentang ide-ide ini dan bagaimana video ini membuat perbedaan untukmu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.